Hi, it's me again, I'm back. Let's talk ASAP. Do you have the time? Let's talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hola, saya Nagita Aisyah Putri dari kelas 10H akan menjelaskan materi tentang karir dan studi lanjut di bidang informatika. Di sini ada beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu mengetahui karir dalam bidang informatika. Yang kedua, memahami studi lanjut di bidang informatika. Dan yang terakhir, ketiga adalah dapat mempelajari prospek informatika. Nah, apa sih itu informatika? Informatika adalah bidang ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengolah data dan informasi secara sistematis menggunakan teknologi komputer. Dalam informatika, kita dapat belajar tentang perangkat keras, perangkat lunak, algoritma, pemrograman, dan sistem informasi. Secara umum, informatika tidak hanya berfokus pada komputer, tetapi juga bagaimana manusia menggunakan teknologi untuk memecahkan masalah, membuat keputusan, dan meningkatkan efisiensi dalam berbagai bidang seperti bisnis. Kemudian, ada beberapa bidang karir dalam informatika. Yang pertama yaitu pengembangan perangkat lunak. Nah, adalah salah satu jalur paling populer dalam informatika. Fokus utamanya adalah menciptakan, menguji, memelihara, dan mengembangkan perangkat lunak untuk berbagai kebutuhan. Setiap peran memiliki spesialisasi tersendiri, tetapi semua berkontribusi dalam proses menciptakan perangkat lunak yang berguna dan berkualitas. Yang kedua ada data dan AI. Apa sih yang dimaksud dengan data dan AI? Adalah bidang karir dalam data dan kecerdasan buatan AI, merupakan salah satu sektor paling berkembang dalam informatika. Fokus utamanya adalah mengumpulkan, menganalisis, dan memanfaatkan data untuk menghasilkan wawasan serta membangun sistem cerdas yang dapat berpikir dan belajar. Yang ketiga, jaringan dan infrastruktur. Dalam informatika berfokus pada pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan sistem jaringan komputer dan infrastruktur teknologi informasi atau TI yang menjadi tulang punggung operasional digital. Yang keempat, ada bidang karir dalam keamanan cyber. Cyber security adalah salah satu cabang penting dalam informatika yang fokus pada perlindungan sistem komputer, jaringan, dan data dari ancaman digital seperti peretasan, malware, pencurian data, dan serangan cyber lainnya. Kelima adalah bidang karir dalam informatika sebagai game developer, adalah pekerjaan yang berfokus pada perancangan, pengembangan, dan pemrograman permainan digital di berbagai platform seperti komputer, konsol, dan perangkat mobile dengan memadukan unsur visual, suara, logika, serta interaktivitas untuk menciptakan pengalaman bermain yang menarik dan menyenangkan bagi pengguna. Yang terakhir ada bidang karir dalam informatika sebagai robotic engineer, adalah pekerjaan yang bertugas merancang, mengembangkan, dan memprogram sistem robotik yang dapat menjalankan tugas-tugas otomatis dengan menggabungkan pengetahuan tentang perangkat keras, perangkat lunak, dan kecerdasan buatan untuk menciptakan solusi teknologi di berbagai sektor. Di informatika juga memiliki keterampilan utama dari berbagai skill ya, dari skill yang terendah, skill sedang, hingga yang tertinggi. Kemudian ada beberapa keterampilannya seperti kemampuan menulis dan memahami kode, kemudian dapat menganalisis masalah kompleks, dan juga dapat mengorganisasi data dan proses untuk efisiensi program, dan juga dapat melindungi sistem dan data dari berbagai ancaman di luar. Dan juga yang pentingnya adalah kemampuan berkolaborasi dan juga selain itu di sini ada berbagai macam jenjang pendidikan, ada 3, yaitu yang pertama ada sarjana S1 dasar informatika.
yaitu seperti fokusnya dasar pemrograman, algoritma, basis data, jaringan, dan bahkan sistem operasi. Biasanya durasinya 3-4 tahun. Kemudian yang kedua yaitu ada Magister S2 spesialisasi informatika. Di sini mau fokus untuk pendalaman bidang tertentu seperti AI, data science, software engineering, dan lain-lain. Kemudian durasinya 1,5 tahun hingga 2 tahun saja. Kemudian untuk yang ketiga ada doktoral S3 riset informatika, yaitu fokusnya adalah penelitian mendalam dan kontribusi ilmiah baru. Durasinya 3-5 tahun. Di sini ada berbagai macam spesialisasi populer bidang informatika. Yang pertama, ada Artificial Intelligence atau AI. Fokusnya adalah sistem cerdas, otomatisasi, dan decision making. Contohnya seperti chatbot, rekomendasi, dan bahkan robotika. Kemudian yang kedua ada machine learning and deep learning, yaitu fokusnya adalah pembelajaran dari data. Contohnya seperti pengenalan wajah, prediksi, dan dari berbagai data. Kemudian yang ketiga ada cyber security. Apa sih itu? Fokusnya adalah perlindungan data dan sistem. Contohnya seperti enkripsi, forensik digital, bahkan jaringan yang aman. Dan yang keempat ada computer vision. Apa sih itu? Computer vision fokusnya adalah pemrosesan gambar dan video. Contohnya seperti mobil otonom, kamera pengawas yang pintar. Kemudian yang terakhir adalah software engineering. Apa sih itu? Adalah fokusnya untuk dalam perancangan, pengembangan, dan manajemen perangkat lunak. Contohnya itu seperti aplikasi mobile dan sistem enterprise. Beasiswa studi ada dua, yaitu beasiswa dalam negeri seperti LPDP, yaitu Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, dan beasiswa unggulan Kemendikbud. Kemudian yang kedua ada beasiswa luar negeri seperti Fulbright, yaitu di Amerika Serikat. Wow, ternyata banyak juga ya dari berbagai macam penjelasan untuk dari bidang karir dan studi lanjut dalam bidang informatika. Di sini kita dapat melanjutkan ketika kita mau menginginkan mengambil jurusan informatika, kita bisa dapat mengambil sarjana yaitu S1. Kemudian bisa dilanjutkan untuk S2 dan S3. Kemudian di sini kita dapat memilih untuk dalam berbagai macam banyaknya spesialisasi populer dalam bidang informatika, sehingga juga dapat mengembangkan perkembangan untuk teknologi terdepan yang tercanggih untuk masa depan kita. Untuk penjelasan saya yang terakhir yaitu adalah tentang prospek informatika. Yang pertama adalah data dan AI. Data science atau analisis, yaitu mengolah dan menganalisis data untuk mengambilan keputusan. Kemudian bisa merancang model prediksi dan sistem cerdas, sehingga fokus pada pengembangan teknologi kecerdasan buatan. Kemudian yang kedua adalah pengembangan perangkat lunak. Apa sih itu? Seperti software engineer. Kemudian ada front-end dan DevOps engineer. Kemudian dapat membuat aplikasi seperti web, mobile, ataupun desktop. Kemudian dapat membangun sistem dan antarmuka pengguna, sehingga dapat menjembatani pengembangan dan operasi sistem. Nah, untuk yang terakhir adalah yang ketiga, yaitu adalah keamanan dan infrastruktur. Nah, di sini ada cyber security analysis. Di sini adalah cyber security, yaitu berarti melindungi sistem dari berbagai macam serangan digital. Kemudian ada arsitek, yaitu mengelola infrastruktur komputasi awan seperti AWS atau Azure. Kemudian ada network engineer, yaitu mendesain dan memelihara jaringan komputer. Kemudian ada berbagai lainnya seperti IT konsultan, startup founder, dan bahkan UI atau UX designer.
itulah penjelasan saya dari tentang karir, kemudian dari berbagai macam prospek, spesialisasi, berbagai bidang, dan studi lanjut seperti sarjana, magister di bidang informatika. See you, terima kasih.